Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kantor camat beli kue donat. Yang jawab salamnya semangat, semoga hidupnya bahagia berkah dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid, sunnah karena Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi liridaillahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wassalamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wa husnal khatimah wa qabul hajat. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina
wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Taklim beserta para pengurus, ibu-ibu ahli tolabul ilmi, ahli silaturahmi, yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmaninya, sehat ruhaninya, bahagia lahir batinnya, selamat dunia hingga akhiratnya. Alhamdulillah, puja puji beserta syukur marilah senantiasa kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzati yang Maha Ghafur di kesempatan sore hari yang penuh berkah, hari Jumat pertama di tahun 2025, Jumat pertama di bulan mulia Rajab. Kita masih diberikan oleh Allah usia yang berkah. Kenapa disebut usia yang berkah? Bisa Allah ringankan detik ini, waktu ini kita diberi hidayah, diberi nikmat termahal. Kenapa disebut nikmat termahal? Karena hidayah tidak ada jualannya, tidak ada tokonya. Kalau hidayah hanya milik orang yang kaya, mungkin yang hadir ke pengajian sultan-sultan saja, orang-orang beruang saja. Tapi Allah berikan hidayahnya, Allah berikan keringanan langkah kaki kita menuju masjid dalam rangka silaturahmi, dalam rangka tolabul ilmi. Ini semua semata-mata kasih sayang dan cintanya Allah kepada kita sebagai hambanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahmi kita di sore hari ini diterima oleh Allah menjadi amal soleh, menjadi tabungan kita kelak pulang ke kampung keabadian. Dan insya Allah silaturahmi kita menjadi jalan Allah panjangkan usia kita dalam keberkahan. Amin. Dengan silaturahmi kita semoga menjadi jalan Allah luaskan rezeki kita yang halal, yang berkah, berlimpah untuk bekal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Karena dalam salah satu riwayat hadis disebutkan bahwa di hari Jumat ada satu waktu yang ketika kita doa tidak akan tertolak. Ibu punya keinginan tidak? Punya, pasti itu mah ya Bu, namanya orang hidup. Ibu punya masalah tidak? Punya, kelihatan kok dari mukanya. 99% yang hadir di pengajian pasti punya masalah. Dan yang tidak hadir di pengajian pun pasti punya masalah. Namanya orang hidup, gak mungkin gak punya masalah. Betul tidak? Rakyat, pejabat, miskin, kaya, sultan,
orang biasa, semuanya Allah berikan ujiannya masing-masing. Cuma yang menjadi persoalan, bagaimanakah ketika kita diberi ujian, ujian itu semakin jadi jalan kita naik kelas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita merasa sedang diuji oleh Allah, sedang punya masalah, maka deketin Allah. Karena yang memberi persoalan hidup pun Allah, yang membereskannya pun siapa Ibu? Allah. Yang memberi ujian kepada kita Allah, yang membereskan, yang meringankan, yang menguatkan kita pun siapa? Allah. Dan diantara untuk mencari perhatiannya Allah, yaitu dengan banyak berdoa. Dengan banyak apa Ibu? Berdoa. Allah paling suka sama hambanya yang banyak berdoa. Bahkan hal sepele diminta ke Allah itu Allah paling suka. Bahkan kata Rasulullah, kalau kita kehilangan sendal aja minta tolongnya itu ke Allah. Ya Bu. Jadi boleh kita lebay kalau lebaynya ke Allah. Boleh kita caper kalau capernya ke Allah. Boleh kita bucin kalau bucinnya ke Allah. Yang bikin kita bahagia kalau kita caper. Ibu tahu caper? Cari perhatian. Ibu tahu bucin? Budak cinta katanya ya. Kalau Gen Z bilangnya kan bucin katanya. Boleh bucin, boleh caper, boleh lebay, tapi harus ke Allah. Karena kalau kita bucin ke manusia, kalau kita caper ke manusia, dijamin bakal hidupnya gak bahagia. Orang yang hidupnya caper ke manusia dijamin gak bakal bahagia. Yang ada capek terus. Kalau orang hidupnya disimpan di mulut orang lain. Karena kalau kita ngikutin penilaian orang lain gak akan ada habisnya. Betul apa betul? Langsing diomongin, katanya kurang makan, kurang jajan. Gemoy diomongin, katanya badannya bukan hanya itu, bukan sehat lagi, tapi udah berapa kilo sekarang, katanya gitu. Udah sekintal apa belum? Kan itu sesuatu yang sangat menyakitkan ya Bu ya. Jangan dibilang kintal kek. Nah, jadi kalau kita capernya ke manusia bakal tidak bahagia. Makanya mumpung hari Jumat, bulan Rajab, ba'da asyar, kita sama-sama gunakan berdoa kepada Allah, minta sehat, minta selamat, minta hidup berkah ya Bu ya. Apalagi ini tahun baru nih, masih tanggal 3. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun yang sudah kita lewati. Lebih berkah dalam segala hal. Berkah rezekinya, berkah hidupnya, berkah kesehatannya, berkah keluarganya, berkah rumah tangganya, berkah anak-anak keturunannya, dan insya Allah menjadi jalan kita lebih istiqomah dalam beribadah. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih tercinta, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in, tabi'atnya, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Mumpung hari Jumat, kesempatan emas, doa dan zikir yang paling Allah cintai, doa dan zikir yang paling Allah senangi adalah zikir sholawat. Boleh kita sholawatan lagi? Mumpung bulan Rajab ya Bu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an di dalam salah satu hadisnya, setiap kebaikan yang dilakukan di bulan Rajab
Allah lipat gandakan balasannya. Tapi ingat, bukan hanya kebaikan, keburukan pun, dosa pun yang kita lakukan di bulan Rajab, dosanya Allah lipat gandakan. Jadi biar imbang, minimal kita Rajab ini menjadi start kita memasuki gerbang Ramadan, sehingga kalau Rajabnya menang, kalau Rajabnya sukses, kalau Rajabnya siap sudah menanam banyak amal kebaikan, maka ketika bulan Ramadan kita tinggal memanennya, ya Bu. Karena kata Rasulullah, Rajab adalah bulannya menanam kebaikan, Sya'ban adalah bulannya menyiram memupuk kebaikan, Ramadan waktunya panen. Jadi jangan berharap nanti Ramadan sukses, jangan berharap Ramadan kita berkah kalau dari bulan Rajabnya aja kita cuek-cuek aja, menganggap biasa aja kayak bulan-bulan yang lainnya. Enggak boleh ya Bu. Karena tadi udah oleh Qori udah dibaca di dalam Al-Qur'an oleh Qori'ah bahwasanya di dalam satu bulan ada 4 bulan yang Allah muliakan. Di antaranya bulan apa Ibu? Rajab. Allah saja memuliakan, Rasulullah saja memuliakan bulan ini. Masa kita hamba Allah yang butuh pertolongan Allah, masa kita umatnya Rasulullah yang mengharapkan syafaatnya tidak ingin semangat mengisi Rajab dengan berbagai amal kebaikan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mari Bu. Salatullah Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 2 bekal untuk
mengisi Rajab mulia sebagai persiapan kita menyambut bulan yang lebih mulia, yakni bulan Ramadan. Maka persiapkanlah dua perkara ini dari sekarang, mulai hari ini, sehingga ketika sudah dipersiapkan dua bekal ini, insya Allah menjadi jalan keberkahan untuk kita, menjadi jalan kemudahan dalam setiap langkah hidup kita, tidak hanya di dunia tapi sampai akhirat kelak. Apa bekal yang dua ini? Yang pertama adalah niat. Apa Bu? Niat. Sampai Imam Nawawi di setiap karangan kitab-kitab beliau, semua hadis yang beliau cantumkan di dalam kitabnya pasti diawalinya dengan hadis niat. Kenapa? Karena betapa pentingnya niat di dalam kehidupan kita. Jadinya sholat sah atau tidak, bagaimana apanya Bu? Niatnya. Ibu tadi wudhu sebelum sholat asar, kalau wudhunya meskipun menghabiskan air 2 ember besar, tapi wudhunya tidak disertai niat, sah tidak wudhunya Ibu? Tidak. Ibu sholat setiap hari yang 5 waktu pasti tidak akan terlewat. Ditambah sholat sunnah rawatibnya, sholat sunnah duha tahajudnya, sholat sunnah istikharahnya, taubatnya, hajatnya, awabinya, tapi tidak pakai niat, sah tidak? Tidak. Dalam hadis arba'in Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya jadinya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Kalimahnya kalimah jamak. Jamak itu umum, tidak khusus. Berarti boleh ibu mengerjakan satu amalan dengan beberapa niat. Kemarin waktu tahun baruan 2024 ke 2025, malam Rabu pas malam 1 bulan Rajab. Apa yang ibu ucapkan malam itu? Apa yang ibu ucapkan malam itu? Kalau ibu dikasih sesuatu, ibu biasanya suka ngucapin apa? Alhamdulillah. Jadi malam Rabu ibu banyak baca alhamdulillah enggak nih? Harusnya. Nggak apa-apa, Allah maha baik. Kurang katanya. Allah maha baik, Allah maha penyayang. Yuk mulai dari sekarang biasakan bersyukur. Karena kunci bahagia pasti kalau ditanya ibu mau bahagia tidak? Mau. Coba saya mau nanya bahagia itu apa? Katanya mau bahagia, tapi ditanya bahagia enggak tahu. Bahagia itu relatif Ibu. Ada yang bisa masak jengkol bahagia dengan bisa masak jengkolnya. Ada yang pakai gamis baru bahagia dengan pakai gamis barunya. Ada yang bahagia karena suaminya ngasih uang belanja bulanan banyak, bahagia. Cuma yang harus kita tanamkan dalam hati, bahagia kita harus cari tenang. Karena tenang akan membuat kita bahagia. Yang perlu kita perjuangkan itu tenang, bukan senang. Kalau tenang pasti senang, tapi kalau senang belum tentu tenang. Makanya ibu malam kemarin harusnya ibu banyak niat. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, terima kasih atas usia yang telah Engkau titipkan. Bukan berikan, titipkan.
Karena semua yang ada dalam diri kita semuanya titipan. Namanya titipan, namanya amanah, akan Allah mintai lagi pertanggung jawabannya. Ya Allah, terima kasih atas usia yang telah Engkau titipkan. Sahamba niat ya Allah, 2025 ini hamba akan lebih banyak lagi giat dalam ibadah. Sholatnya tepat waktu, ngaji Al-Qur'annya bakal tiap hari, wiridnya enggak absen terus, ke suami enggak marah-marah terus, ke anak enggak rewel terus. Diniatkan. Boleh satu amalan beberapa niat, kecuali dalam kepardu nggak boleh. Kalau dalam sholat duhur ya harus sholat duhur niatnya. Jangan ya Allah niat saya sholat duhur dan asar dan isya mentang-mentang sama 4 rakaat, nggak boleh ya Bu. Jadi setiap hari Ibu kalau bangun tidur, kenapa doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusur. Ibu di sana niat hari ini harus lebih baik lagi dari hari kemarin. Tahun ini harus lebih baik lagi dari tahun kemarin. Rojab ini harus lebih baik lagi dari Rojab tahun kemarin. Karena kata Rasul, orang yang beruntung adalah yang hari ini ibadahnya lebih baik dari hari kemarin. Makanya terus upgrade niat setiap saat. Ketika Ibu kemarin masuk tahun baru, ya Allah, saya niat tahun ini akan lebih giat lagi ibadahnya, akan lebih semangat lagi beramal solehnya, dan saya niat ya Allah akan berusaha menjauhi apa-apa yang telah Engkau haramkan, dan hamba berusaha akan stop dari apa-apa yang Engkau larang. Itu pun harus. Dan insya Allah ketika niat sudah tertanam di dalam hati, di sanalah kesungguhan datang. Karena kan orang itu gimana niatnya, betul Ibu? Contoh aja kecil, ngaji ini ngaji. Kalau lagi musim sekolah diajak sama Ibu ketua, ayo ngaji Ibu. Maaf, jadwalnya jemput anak. Alasannya anak sekolah. Ini lagi musim libur pun apalagi alasannya. Maaf, ngajak anak-anak liburan. Mau ngaji, mau lagi musim sekolah, mau lagi musim libur. Kalau niatnya mau ngaji ya pasti ngaji aja. Tapi kalau niatnya lemah, mau lagi musim sekolah, mau lagi libur, mau diajak sama Ibu ketua beberapa kali pun pasti akan banyak alasannya. Makanya perlunya upgrade niat, perlunya setiap hari memperbaharui niat. Jadi disaminah fa innal bahro amik. Ingatlah, perbaharui kapal kita. Kapal kita itu laksana niat, niat itu laksana kapal. Fa innal bahro amik. Sesungguhnya lautan itu sangat luas, lautan itu sangat dalam. Kehidupan kita ke depannya belum ada yang tahu. Kalau kita niatnya lemah, nanti kita gampang terombang-ambing. Betul? Kawan ke kanan, ikut ke kanan. Kawan ke kiri, ikut ke kiri. Nggak punya identitas diri, nggak punya komitmen diri. Makanya yuk sama-sama setiap Ibu bangun tidur baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setiap hari harus lebih baik lagi dari hari-hari yang sudah kita lewati. Bahkan kalau Ibu mau, Ibu itu harus punya target. Caranya ditulis. Karena kalau ditulis itu insya Allah nggak lupa ya Bu. Setiap hari jangan terlewat sholat sunnah duha. Apalagi usia-usia kita udah nggak muda lagi, betul tidak Bu? Sekarang 2025, kemarin 2024, berarti jatah usia bertambah atau berkurang? Berkurang. Makanya kita harus semangat dalam beramal soleh. Kenapa? Inilah bekal kita yang akan dibawa ke Temiang nanti. Besti yang suka ngajak selfie, kalau kita meninggal gak bakalan mau menemani, betul?
suami yang kita cintai. Kalau kita innalillahi, ketemu yang pun masuknya gak bakal mau menemani. Betul? Yang akan menemani dengan setia kepada kita sampai menghadap Allah nanti tiada lain dan tiada bukan adalah ibadah kita, amal soleh kita. Makanya tahun ini ayu harus makin bergegas lagi ke Allahnya, harus makin semangat lagi meningkatkan amal solehnya. Jadi yang pertama bekal kita untuk lebih baik lagi ke depannya apa Ibu? Perbaharui niat setiap saat. Niatkan dalam hati. Tadi Ibu dari rumah pergi ke masjid ini niat tolabul ilmi. Niat apa lagi? Niat silaturahmi. Niat apa lagi? Niat membuang kebodohan diri. Niat apa lagi? Niat syukur atas nikmat sehat. Niat syukur atas nikmat luang waktu. Betapa banyak orang yang ingin ngaji tapi nggak kuat lagi kemana-mana karena terbujur di atas kasur. Kita masih Allah kasih sehat bisa melangkah. Yuk gunakan kaki ini, raga ini, badan ini untuk meraih keselamatan dunia sampai akhirat kita. Ya Bu. Yang kedua, bekal kita dalam mengisi 2025, mengisi Rojab dalam rangka menyambut Ramadan adalah tekad dalam diri mau merubah kebiasaan buruk kita. Contoh, di 2024 kita suka ngobrol panjang lebar yang gak ada manfaatnya. Tahun 2025 ini, Rojab ini sebagai rasa memuliakan bulan yang dimuliakan Allah, belajar menyetop, belajar menahan dari berbicara yang tidak ada manfaatnya. Itu aja dulu. Jangan langsung robah total karena semuanya butuh proses. Minimal dari lisan kita aja dulu. Salamatul insan fi hibdil lisan, kata Rasul. Selamatnya manusia bagaimana dia menjaga lisannya. Di 2024 ngobrol 4 jam kuat, baca WA kuat, scroll TikTok kuat, nonton YouTube kuat. Tapi kenapa baca Quran 1 halaman saja tidak kuat? Itu jadi bahan introspeksi diri. Kenapa ngobrol 4 jam kuat, baca Quran enggak kuat? Kenapa keliling mall seharian kuat, bangun tahajud gak kuat? Padahal sama keliling mall juga berdiri, lelah, capek, pegel, betul tidak Bu? Mana habis lagi uang. Berangkat niatnya healing, kata ibu. Mau kemana ibu? Mau healing biar enggak pusing katanya ya. Bawa uangnya cuma 500.000 ke Nagoya Hill. Apa-apa kan mahal di Nagoya Hill. Atau apa sekarang ya lagi pira NSL ya. Oh Minaila tahu lihat di TikTok. Belum ke sana. Katanya kalau kita kalap semuanya makanan tersedia. Berangkat healing, pulang uang tinggal 20.000. Pusing. Betul tidak Bu? Makanya udahlah, bersyukur aja, udah belanja makan tetangga dekat aja. Jangan membiasakan tetangga dekat diutangin, giliran kontan ke orang lain ya Bu ya. Jadi sifatnya Rasulullah SAW yang harus kita anuti, yang harus kita ikuti adalah Rasulullah tidak pernah memberi kekecewaan terhadap tetangganya. Jadi siap Bu? Rojab ini harus makin rajin nahan mulut kita dari berbicara yang tidak ada manfaatnya. Karena tanda muslim yang baik
adalah seseorang yang meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Tapi Umi Naila, saya kalau enggak ngomong itu suka sariawan. Karena saya memang tipenya suka ngobrol. Boleh, Ibu boleh, silahkan. Cuma karena Ibu sudah rajin ke pengajian, tema ngobrolnya harus beda. Jangan sama dengan orang yang belum atau kurang rajin ke pengajian. Kalau biasanya ngobrol sambil nyeblak, ngobrolin yang lewat semua dibahas. Sekarang Ibu udah rajin ke pengajian, ngisi rojab dengan kata-kata yang baik, dengan dikir. Kalau lagi ngumpul makan seblak, makan rujak, jangan ngomongin orang, ganti dengan sholawatan, ya Bu ya. Jadi kata ketua geng, ayo ngerujak, ayo siap. Nah nanti kalau udah ada ide-ide ngobrolin orang, stop. Sholatullah salamu. Ada nggak ketua gengnya di sini? Nah harus mimpin sholawatan ketua gengnya. Dan ingat, perkumpulan circle yang baik. Boleh tidak Umi Naila punya geng-gengan? Boleh selama positif. Ingetin sholat tahajud di WA. Sudah duha belum besti? Waduh, itu mah sampai surga bestinya juga. Terus nanti kalau ada yang sedang ada masalah, jangan diomongin di belakang, bantu. Itu besti yang baik. Ayo kita sholat dulu, ayo, ya Bu. Jangan jadi teman kompor, jangan jadi teman racun. Teman racun itu yang kayak mana? Kawannya lagi ada masalah dikompor-kompori, ya Bu. Atau depannya baik, belakangnya diomongi, itu yang nggak boleh. Ayo kita rubah. Karena apa ya? Apa yang kita lakukan pasti kembali kepada diri kita, mau baik ataupun mau buruk. Makanya kenapa kata Dokter Aisyah Dahlan, tanda mental seorang perempuan sehat, sehari semalam dia harus mengeluarkan 20.000 kata. Wow, banyaknya. Pantesan dari zaman Fir'aunnya perempuan itu cerewet. Pantesan dari zaman Fir'aunnya emak-emak itu bawel. Karena memang kalau diam aja itu perlu dipertanyakan. Kayaknya kan katanya ada semboyan, diam itu emas. Jadi kalau mau emas diem aja. Nanti suami nanya, mama kenapa? Diam itu emas Pak. Oh jadi mama mau emas? Iya. Baru dibawa ke Banda Baru ke Panindo. Tapi nengok aja nggak beli. Nah jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dua bekal ini kadang kita anggap sepele, tapi kalau kita yakin menjalaninya, inilah titik permulaan kita berubah ke arah yang lebih baik lagi. Apalagi menurut judul tadi, di bulan Rajab ini adalah persiapan menanam, memupuk iman kita agar masuk ke gerbang Ramadan kita sudah siap mental, siap lahir batin, sehingga Ramadan tahun ini kita mendapat kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi yang pertama apa bekalnya Ibu? Niat mengisi bulan Rajab dengan amal kebaikan. Puasa sunnahnya mari ditingkatkan. Apalagi yang masih punya hutang qadha, jangan ditunggu nanti nggak ada waktu lagi. Kalau udah masuk gerbang Rajab yang terbayang Ramadan, betul tidak Ibu? Ini bulan apa? Januari. Besok bulan Februari udah Sya'ban, Maret udah puasa. Kalau ada yang masih punya tunggakan hutang puasa, nggak boleh nanti sekarang. Karena nanti kalau keburu datang Ramadan double. Ibu wajib qadha puasanya plus ibu wajib bayar fidyah sebagai hukuman karena ibu menunda-nunda membayar hutang. Ya Bu ya. Hutang ke Allah wajib dibayar, hutang ke manusia juga wajib dibayar. Dan jangan menyepelekan hutang, karena orang yang menyepelekan hutang biasanya hidupnya kurang berkah, ya Bu ya. Jadi kita mendingan tampilan sederhana tapi tidak punya hutang, karena hutang itulah yang menjadi
celaka atau selamatnya seseorang. Meskipun dia ibadahnya rajin, tapi kalau dia menyepelekan hutang, naudzubillah, hidupnya jauh dari keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat dalam hati, Rajab ini harus lebih baik lagi dari Rajab kemarin. Satu amalan dilipat gandakan pahalanya, raih banyak-banyak magfirah Allah di bulan ini. Kan Rajab itu disebutnya juga syahrul istighfar. Rajabu syahrul istighfar wa fihi rahmatul akbar fal hasanat mudha'afah wal adiyah mustajabah fal hasanat mudha'afah wal adiyah mustajabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Niat yang baik, niatkan Rajab ini Rajab yang penuh berkah, kita meraih pahala sebanyak-banyaknya dengan semangat dalam beramal soleh. Yang kedua, tekadkan dalam hati kita akan berhenti dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan beralih kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Allah bisa karena biasa. Jadi kalau kita mau berbuat keburukan, ingat ini Rajab, pahala dilipat gandakan, dosa pun sama dilipat gandakan. Minimal kita punya benteng. Bagaimana agar terbentengi, kita nggak mudah ngomongin orang, perbanyak sholawat. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Intinya kajian kita di sore hari ini, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kita tidak bisa hidup sampai detik ini kecuali atas rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita hidup bahagia, carilah ketenangan, dan ketenangan Allah berikan terhadap hamba Allah yang ahli syukur. Di antara ahli syukur adalah perbaiki niat setiap saat, karena dari niat itulah tolak ukur kita akan berhasil atau tidak ke depannya. Niat jadi lebih baik lagi, niat akan lebih giat dalam beramal soleh. Yang kedua, tekad, niatkan dalam hati akan menutup kebiasaan yang buruk, diganti dengan kebiasaan yang baik, sehingga Allah meridhoi kehidupan kita. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah silaturahmi kita penuh barokah. Kita tutup dengan doa, dan sebelum doa kita bersama-sama membaca istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya, Astagfirullah baraya, Astagfirullah minal khataya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin, amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lana dhunubana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbal alamin, taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan keberkahan Allah senantiasa mengiringi langkah kita, dan insya Allah silaturahmi kita di sore hari ini menjadi jalan terkabulnya doa-doa kita, berkah lahir batin kita dan keluarga dunia sampai akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa ilmu yang didapat hari ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan oleh ustazah kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hasilnya kita telah sampai di penghujung acara ini, yaitu penutup. Saya selaku ketua acara mohon maaf atas salah dan silap dalam memandu jalannya acara ini. Mari